Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video ngasal kali ini, kita akan kembali ngasal matematika terkait peluang. Soal yang pertama, di dalam sebuah rak terdapat 8 buku matematika yang terbagi dalam 3 kelompok bahasa. Masing-masing ada 3 yang Indonesia, ada 3 yang Inggris, dan 2 yang Jerman. Buku-buku itu akan dibagikan kepada 7 orang siswa. Jika buku-buku berbahasa sejenis adalah sama, maka tentukanlah banyaknya cara pembagian tersebut. Untuk soal seperti ini, maka soal peluang yang dikaitkan atau terkait dengan kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu pertanyaannya kayak yang di soal ini. Jadi berapa banyak cara pembagian dengan kondisi tertentu. Kaidah pencacahan itu ada 3 jenis. Yang pertama ada aturan perkalian, yang kedua itu adalah permutasi, dan yang ketiga adalah kombinasi. Permutasi itu dipakai ketika urutan menjadi hal yang penting atau diperhatikan, sedangkan kalau kombinasi itu urutan tidak diperhatikan. Dalam kasus ini, urutan buku diperhatikan. Kenapa? Karena kalau misalnya setiap anak mendapatkan buku dengan bahasa yang berbeda, maka dianggapnya berbeda. Misal, A dapat Indonesia, B Inggris, C Jerman. Kalau dibalik, A Jerman, B Indonesia, C Inggris, maka itu dianggap cara yang berbeda ya. Cara pembagian yang berbeda karena setiap anak itu beda dapatnya. Nah, maka dalam soal ini kita pakai permutasi. Permutasi itu ada 3 lagi. Ada 3 jenis. Ada permutasi unsur sama, ada permutasi unsur, n-unsur, ada permutasi siklik. Permutasi siklis. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya n-unsur itu nggak ada yang sama, semuanya berbeda. Kalau unsur sama, ya ada yang sama, berarti unsurnya atau objeknya. Kalau siklis itu melingkar, kata kuncinya. Nah, di sini ada kata kunci sama di sini, berarti kita pakai yang unsur sama. Nah, kalau unsur sama gimana? Kalau unsur sama, berarti kita bisa hitung dengan ada berapa banyak buku dibagi buku yang sama. Ada 3 yang sama kan ya? Ada 3 lagi yang sama dan ada 2 yang sama. Indonesia, Inggris, dan Jerman. Nah, berarti yang N-nya berapa? Ada 8 ya. Oke. Berarti ini banyak caranya ya. Berarti jadi berapa? Cara ngitungnya adalah 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi kalau mau lebih cepat, ketika ketemu yang sama dengan yang di bawah, itu berhenti supaya bisa dicoret. 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Nah, kalau kayak gini bisa kita coret. 3 kali 2, 6 ya. 2-nya sama 4 bisa. Jadi 2. Oke, berarti berapa banyak cara di sini? 8 kali 7 kali 5 kali 2. 8 kali 7, 56. Kali 5 kali 2, 10. Jadi 560 cara. Oke, jadi ada 560 cara untuk membagikan 8 buku matematika. Kalau misalnya di situ dibagikan kepada 7 orang siswa, berarti kan kalau kita hitung n unsur, jadinya P-nya itu adalah 8 faktorial per 8 min 7 faktorial. Kita tahu bahwa 8 kurang 7 itu 1, dan 1 faktorial adalah 1, berarti sama aja mau dibagikan ke 8 siswa maupun 7 siswa hasilnya tetap sama, maka jawabannya tetap 560 cara. Oke, untuk soal berikutnya, dalam sebuah kotak terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru.
peluang mengambil 3 kelereng merah sekaligus adalah, nah ini udah masuk ke peluang, tapi masih terkait dengan kaidah pencacahan. Dalam kasus ini, kalau ada kasus sebuah kotak, ada 7 kelereng, 3 kelereng merah dan biru, di mana 7 kelereng merah itu pasti sama semua, 3 kelereng biru itu sama semua. Jadi kalau kita ngambil kelereng merah, 3 kelereng merah sekaligus, ada 3 kelereng merah, mau itu urutannya ditukar-tukar, dia tidak berpengaruh kan. Jadi kita tidak memperhatikan urutan, maka yang kita pakai adalah kombinasi. Nah, cuman bedanya sekarang kombinasinya dipakai untuk hitung peluang, di mana rumus peluang itu adalah peluang kejadian tertentu dibagi dengan ruang sampel ya, atau seluruh kejadian. Ini harusnya N. Nah, bagaimana cara mencari NA dan NS-nya? Itu menggunakan kombinasi. Jadi kalau NA itu menggunakan syarat, kalau NS itu semuanya. Nah, di sini syaratnya apa? Syarat kejadiannya adalah terambil 3 kelereng merah. Berarti bisa kita ambil bahwa NA-nya itu adalah dari 7 kelereng merah terambil 3, 7C3. Dan untuk yang birunya dia tidak terambil sama sekali. Kalau ada C0, C0 itu pasti hasilnya 1. Karena nanti jadi 3 faktorial per 3 faktorial. Jadi ini 1. Nah ini cara ngitungnya gimana? 7C3, 7 faktorial per 7 kurang 3, 4 faktorial kali 3 faktorial. Jadi berapa? Sama kayak tadi, 7, 6, 5, 4, berhenti di 4. Kemudian per 4 faktorial, 3, 2, 1. Nah, dari sini bisa kita coret ya. Bisa kita coret 4-nya sama 3 kali 2 jadi 6. Jadi 7 kali 5, 35. Jadi N-nya ada 35. Sedangkan untuk NS-nya gimana? Kalau NS-nya itu, NS-nya didapat dengan kita tidak memperhatikan syaratnya. Pokoknya ya udah terambil 3 aja. Terus nggak ada kelereng biru dan merah, gabung semuanya. Berarti ada berapa total kelereng? Ada 10 kan ya. 7 tambah 3. Terus diambil 3. Berarti jadi berapa? Jadi 10 C3. Jadi berapa? 10 faktorial per 10 kurang 3, 7 kali 3 faktorial. 10, 9, 8. Berhenti di 7. Per 7 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. 7-nya bisa kita coret. 3-nya sama 9 sisa 3. 2 sama 8-nya sisa 4. Jadi berapa? 3 kali 4, 12 kali 10, 120. Maka yang ditanyakan peluang. Maka peluangnya berapa? Peluangnya itu adalah NA-nya 35 per 120. Jadi ini adalah jawabannya. Kalau mau disederhanain boleh, jadi 7 per bagi 5, 24 ya. Maka jawabannya adalah 7 per 24. Oke, cukup untuk video ngasal kali ini. Kalau misalnya ini bermanfaat, share ke teman-temannya. Kalau ada yang bingung, tanyain aja, DM ke ig fastlearners.id. See you next video. Bye-bye.